Kalau tidak salah itu dia bawa bambu kuning. Ditancapkan. Dan yang melihat memang harus orang yang menurut si paranormal lah. Ya, paranormal itu orang yang bersih, orang yang sudah sembahyang. Kakak saya itu. Tapi kita, kalau saya secara pribadi sudah agak mencurigai. Tapi karena memang lingkungan kakak dan semua menganggap itu sesuatu yang logis bagi mereka karena secara spiritual terkoneksi kan itu. Akhirnya kemudian itu menjadilah boleh, silakan Ibu, silakan, nggak apa-apa Ibu. Ini luar biasa, banyak iklan. Sampean ini kaya emang. Guys, ketemu lagi dengan saya. Dengan saya juga. Tentang siapa saya nggak penting ya. Nggak penting. Tapi ini penting ini. Karena ini yang punya acara ini. Ini kita ada di mana nih? Antah berantah ya. Di sebuah lorong waktu ini. Ya, lorong Konoha. Lorong Konoha ya. Oh gitu ya. Ada negara gitu. Iya, ini. Gak apa-apa, lewat saja. Oh, lewat saja. Memang sengaja bikinnya begitu supaya orang pada lewat. Asik. Ini ada yang lewat. Kan biasanya orang podcast itu kan di satu ruangan. Oh iya. Terus di belakangnya backdrop gitu. Nggak boleh ada siapapun yang lewat. Di sini silahkan lewat. Lagi asik-asiknya ngomongin apa gitu, tiba-tiba lewat gitu. Ini futuristik ya kelihatannya podcastnya ya. Ya ngeselistik, ngeselistik ini. Ini permintaan narasumbernya begitu. Nara? Oh iya Ibu makanya. Oh ini menariknya ini. Menariknya situ. Semua orang akhirnya bisa masuk kamera. Bisa masuk kamera. Kan emang begitu. Ya Ibu bangga Ibu, iya. Nanti masuk kamera Bu ya. Masuk TV ya. Ini asik ini. Ini gimana ngolah kita dan sekitaran ini. Jadi ini nanti kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Itu menarik gitu. Ini eksperimen apa ekspedisi ini? Kita kan mau ekspedisi zona-zona keramat gitu. Gitu ya. Jadi ya ngapain ekspedisi ya? Ya itulah mau terusin pembicaraan kemarin yang tentang ya agak sedikit masuk ke ruang dimensi apa namanya? Dimensi gaib apa dimensi apa itu? Ada Cakwo itu dimensi berapa? 5. Iya, kata-kata Cakwo dimensi kelima ya, maksud dimensi. Oh, jadi sebelum dimensi kelima ke dimensi keempat dulu yang tentang pergaiban itu. Gitu. Kan manggilnya apa nih? Apa aja lah. Kan apa aja bisa. Ya betul ya. Kan bilang saya apa bisa aja. apa aja ya. Kan apa aja bisa bercerita tentang. Ini kalau host terlalu formal ini nanti formal jawabannya. Iya, jadi acak-acak nih hostnya nih. Kayaknya mesti bahasa itu aja lah, bahasa indigo aja lah. Indigo ya sudah. Bahasa indigo aja lah. Kita pendiam-diam aja kalau gitu. Ya, biar pemirsa gitu, yang ini aja. yang membaca. Kalau orang telepati gitu kan. Ya, udah. Ibu kalau mau lewat nggak apa Bu? Kalau ini kita bertele-tele itu. Iya. Bapak ini host apa kameramen sebenarnya? Apa sutradara merangkap juga? Ya kita dikerjain kameramen tuh, lihat tuh. Kameramen tuh udah dari sono. Nyuruh balik ke sini coba. Baru belum juga punya cerita apa-apa udah suruh gitu udah ngadep ke sini. Tadi kan sana kita ya. Tadi sekalian dari atas lah ke bawah. Kayaknya sih bakal kitanya yang disuruh tiduran. Asem kamu ya. Kopi dulu ya. Naik gaji kamu. Kalau tadi dari sana itu sudutnya biasanya ngebawa makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Nah, kalau yang di sebelah sini lebih banyak makhluk astral yang positif nih Pak. Oh gitu ya. Ini negatif, ini negatif. Iya. Ketemunya di sini. Ketemunya di sini. Ini yang negatif, ini yang positif kan? Ya, gitu Pak. Jadi mereka ketemunya di sini nih. Para makhluk astral itu, ya kan? Kuat sekali energinya di sini berarti ya. Ya, sini sebenarnya memang kan dulunya ini tanah lapang yang perbukitan gitu nih Pak. Jadi memang di sini area kosong. Kayak dulunya tuh kayak ditambang gitu Pak.
Oh, pasir, tambang apa? Pasir. Ya, bisa ke pasir tanahnya. Pokoknya tanah di sini tuh ada banyak manfaat gitu. Oh gitu. Dan dulunya ini dataran tinggi dan udah menjadi datar semuanya. Dulu tuh zaman kapan tuh? Zaman tidak ada orang yang tahu, Pak. Oh iya. Ayo silakan. Silakan, mangga Ibu. Ya. Ya. Jadi mau dari sudut mana aja tetap silahkan lewat. Silahkan lewat ya. Kita membiarkan manusia itu lewat. Anggap aja kita tidak nampak ya. Makhluk lain. Gitu. Jadi mereka yang melihat kita permisi itu mereka punya mata batin yang sangat hebat. Padahal kita nggak kelihatan. Kelihatan ya. Luar biasa ya. Cara kita memanipulasi diri kita ini ya. Bener. Padahal kita bisa punya ilmu menghilang tuh saat ditagih aja sebenarnya tuh. Betul. Kita ngalamin berarti ya. Itu ilmu halimun saya, Pak. Ya. Asal tanggalnya sudah mulai dekat, udah saya langsung menghilang. Sehat, Bapak. Obatnya belum diminum sih, Pak. Diminum ya. Ini efek astral negatif kayak gini ya. Jadi berkumpulnya di sini jadi begitu. Jadi dulu ini perbukitan ya. Perbukitan. Kalau sudah dekat area sekolah, itu identik dengan makam. Wakaf gitu ya, makam. Iya, karena diwakafkan. Dijual susah. Gitu ya. Kalaupun ada yang mau murah sekali. Ya. Mendingan buat amal diwakafkan menjadi sekolahan. Nah, sekolahan biasanya juga nggak langsung ngambil lahan makamnya langsung, tapi di areanya aja di pinggirnya. Di pinggirnya gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang kita duduki ini bawahnya juga makam gitu ya. Itu biasanya begitu. Biasa ya. Nah ini kan ada di area pesisir pantai ini. Aura-aura apa sih biasanya kalau makhluk-makhluk astral itu yang ada di pesisir pantai itu biasanya karakternya seperti apa? Di sini sih karakternya lebih banyak positif. Ya karena di sini juga ada makam ini nih, makam siapa? Siapa namanya? Syekh Jamaluddin. Jamaluddin ya. Saya lukis juga. Oh iya Ibu, mangga silakan dilanjut. Monggo Bu. Pernah dilukis. Pernah dilukis. Tahun berapa ya? Mungkin sekitar hampir 10 tahun yang lalu lah. Saya pernah melukis beliau dengan gambaran yang beliau dengan perwujudan seperti sosok seorang sesepuh. Iya. Jadi Syekh Jamaluddin itu dari dulu memang mengenakan pakaian hitam. Tapi kayaknya masyarakat dulu yang masuk ke wilayah Jawa ya, pakaian khas daerahnya itu pakaian yang dikenakan biasanya hitam, agak-agak gelap lah, warna-warna gelap. Iya, gitu, kalau Jawa khusus Jawanya memang lebih banyak ke gelap ya. Gelap. Orang-orang kita sama hampir semua. Jadi warna itu sebenarnya hanya menyimbolkan aja sih, Pak. Menyimbolkan aja. Tapi juga mempengaruhi identitas itu. Iya, bisa mempengaruhi. Jadi kalau emang putih-putih kelihatannya orang suci gitu aja kan gitu. Intinya kan ke situ. Hitam-hitam, justru warna hitam itu kalau dalam filosofi Jawa itu warna hitam tuh warna yang sudah menyatu, semua warna itu akan menjadi hitam gitu loh. Makanya di dalam. Jadi sudah sempurna malah. Makanya kalau digambarkan dalam visual itu hitam itu analoginya ke bumi, Pak. Begitu ya? Iya. Jadi kalau di Jawa itu digambarkan Eyang Semar. Eyang Semar itu badannya hitam. Oke, berarti kalau Syekh Jamal itu sih memang asli sini atau dia dari sepertinya pendatang, Pak. Pendatang ya. Saya tidak tahu pasti, cuman yang saya rasakan beliau sepertinya pendatang yang masih ada keterkaitan dengan Persia ya, wilayah sana ya. Ya, entah apa kaitannya, yang jelas beliau seorang waliullah yang datang ke ranah Merak ini dan menjadi sesepuh dan banyak menyebarkan tentang agama Islam pada saat itu. Nah ini menarik ini. Artinya kalau dia menyebarkan agama Islam berarti sebelum kedatangan beliau itu ada keyakinan di. Oh iya, itu nggak bisa lepas. Nggak usah terlalu masa lampau sekali ya. Zaman-zaman Sultan Hasanuddin aja kan masih banyak orang-orang yang tidak semuanya Islami gitu.
Betul, betul. Mungkin secara rohani semuanya Islami, ya. tapi cara pembawaan dan kulturnya itu yang berbeda aja. Ya. Islami dengan caranya sendiri. Ya. Dengan hadirnya para waliullah itu menyempurnakan kaidah syariatnya, ambil ke masyarakat umum. Masyarakat umum hampir rata-rata itu yang namanya musyrik ya, gampang-gampang aja menyekutukan Tuhan gitu, menduakan Tuhan gitu, itu aja kan gitu. Kalau lebih ke dalam lagi, semuanya musyrik lah. Iya. Pernah melakukan ekspedisi spiritual di wilayah Merak ini? Secara khusus gitu loh. Khusus sekali belum. Cuman beberapa kali saya melintasi daerah sini tuh merasa ada aura apa tuh yang paling ada aura dominan? Yang membawa saya ke masa lampau di sini. Memang ini ada kaitannya dengan Salakanagara, Merak ini. Kok bisa begitu sampai? Iya. Mbah Apitirem. Iya. Itu salah satu pendiri dari konon yang namanya Salakanagara. Entah itu benar namanya itu atau bukan gitu. Ya, anggap aja Salakanagara itu negeri yang pada saat itu menghasilkan peradaban tinggi. Logam-logam perak gitu. Ya, pada peradaban ya termasuk peradaban yang tinggi lah. Peradaban yang tinggi ya, yang kaya dengan hasil peraknya, yaitu termasuk di daerahnya ini, Kemerakan ini nih, Merakan ini. Dari yuk kita merak gitu, maksudnya gitu. Bukan burung ya. Bukan burung ya. Bukan burung merak berarti ya. Berarti perak itu sebenarnya. Iya, kalau itu kan ada pakan, ada makan gitu kan. Iya. Akhirnya kalau menjadi satu daerah namanya daerah Merak. Padahal dulu penghasil perak terbanyak gitu. Di sini tuh. Iya, saya juga pernah melukiskan sosok Apitiremnya itu. Nah, hubungannya dengan tadi kan ada hubungan tuh. Dari mana hubungannya dengan Merak itu, Salakanagara itu? Seperti Mangga, silakan. Kayak ibu kotanya gitu lah, Pak. Oh gitu ya? Iya, kayak sebuah kota madya gitu. Yang disinggahi karena di sini banyak penghasilan yang bisa diambil dari. Jangan di bawah kita ada kota ya? Iya. Iya, makanya itu jangan-jangan di bawah Merak ini ada kota. Makanya ini pelabuhan pertama kan? Betul. Jadi justru datangnya Hindia itu lewat Merak ini kan gitu. Akhirnya bertemu, gitu. Jadilah Salakanagara gitu. Terus, hampir wilayah Jawa Barat, Kesundaan ya, Kesundaan itu. Tapi ini menarik loh. Kenapa kalau bangsa-bangsa kita yang dulu, anggaplah Salakanagara sebagai bangsa besar ya, pada puncaknya selalu kemudian dia hilang. Ini kalau secara spiritual apa sih sebenarnya? Kenapa mereka tidak bisa survival? Padahal kan sudah tinggi itu peradabannya. Ya, ini belum pernah ada yang bisa mendefinisikan. Oh silakan. Mangga ibu. Aduh, ini. Mangga. Secara spiritualnya ada orang-orang yang dibekali juga dengan akal spiritual. Mereka menggali secara spiritual, merasakan ada semacam, mungkin kalau orang bilang mitos gitu ya. Mitos-mitos ini menurut orang yang tidak mengalami. Bagi orang yang mengalami itu bukan mitos, itu nyata. Saya terbawa ke masa lalu di sini, wah pernah terjadi apa gitu. Itu seperti deja vu ya. Deja vu. Tapi gini loh, mitos-mitos itu kadang-kadang menjadi harapan-harapan. Kayak misalkan mitos bahwa Banten itu kaya dengan emas, kaya dengan ini. Ya kan? Kemudian dikemas sedemikian rupa. Nah, ini yang terjadi di kita nih, di saya nih, pernah ngalami tuh. Terjadi. Iya, artinya dulu bahwa kerajaan Sultan Hasanuddin berperadaban tinggi lah ya. Tentu kalau bicara peradaban yang namanya kerajaan pasti tidak hanya sistem kekuasaannya, sistem ini, tapi juga kekayaannya. Ya kan? Salah satunya adalah bagaimana mereka kemudian bisa jadi mereka punya barang-barang berharga. Emas batangan lah, emas gitu-gitu loh. Nah, itu kan menjadi apa ya? Mitos-mitos semacam itu kan kadang-kadang menjadi harapan-harapan bagi harta karun yang terpendam kayak gitu-gitu loh. Zaman sekarang orang pada mencari harta karun itu kayak gitu-gitu. Itu dianggap secara spiritual gitu, karena bendanya ada tapi di alam gaib. Nah, mencari orang untuk bisa menyempurnakan. Dan itu seperti dirawat ketika kemudian pada zaman era Soekarno.
Oh iya. Iya kan? Soekarno kan selalu kita selalu menangkap Soekarno selain seorang pemimpin, jadi seorang spiritualis kan gitu ya. Iya. Nah, kayak Mas Batangan Soekarno gitu-gitu loh. Iya, kan pasti karena kalau Mas Batangan itu gambarnya Soekarno ya. Oh iya. Enggak. Keagungan Mas Awal itu gitu, kadang ditarik-tarik ke sini bahwa kita pernah berjaya. Nah, saya pernah mengalami peristiwa-peristiwa semacam itu. Maksudnya tentang harta karun. Harta karun. Bapak ngalamin sendiri atau keluarga lah. Kata orang gitu maksudnya itu? Saya mengalami sendiri, keluarga mengalami sendiri. Dari keluarga Bapak? Iya. Mencari harta karun? Tidak mencari harta karun sebenarnya. Cuman kita disugesti. Wah, ini menarik sih. Kalau saya... Ini seriusan nih, seriusan. Jadi soalnya kita ini... ya kalau akhirnya kalau sekarang, saya berpikir kita ini disugesti. Bahwa di rumah kami... Mitos tadi itu ya? Ya, karena berjalan dari mitos ke mitos yang yang diolah ya. Ya tadilah diolah, apalagi kan pada masa-masa itu, walaupun kita ini kalangan terdidik dalam tanda petik ya, bukan ya, karena dari kalangan pendidik gitu, tetap itu terganggu juga cara berpikir logika kita itu. Bisa ketutup juga, bisa ketutup. Makanya saya dengan mitos-mitos kayak gitu. Semacam itu. Jadi, iya silakan. Oh, nggak apa-apa. Mau lewat nggak? Mau lewat nggak apa-apa. Boleh, lewat aja. Ayo. Wah, ini. Iya, silakan ya. Nah, itu saya pernah mengalami satu peristiwa di mana di rumah saya di Kasemen. Nah, Kasemen itu kan masih Banten, wilayah Banten. Serang itu. Ya. Kasemen Serang itu kan dekat Banten dengan, lama ya. Ya, dekat dengan kawasan Banten lama. Memang kembali kepada pengaruh spiritual yang dalam tanda petik tidak seimbang sebenarnya. Ini spiritual apa supranatural, Pak? Saya rasa lebih pas supranatural. Sebenarnya ke spiritual karena ya, memang masyarakat pada saat itu memang menganggapnya kayak gitu. Menganggapnya semacam itu, sesuatu yang tidak logis, tapi karena itu terus-terusan dikonsumsi, dia menjadi seolah-olah itu memang ya benar adanya. Ada kan, karena kita tahu itulah. Nah, awalnya gimana tuh? Diiming-imingi atau gimana? Awalnya memang ya karena orang tua ya secara spiritual juga bagus ya. Saya tetap mengatakan bahwa orang tua saya itu spiritualnya sangat bagus. Ya. Lalu kemudian kan biasa yang namanya orang hidup itu kalau orang spiritual akan dekat dengan orang spiritual. Gitu-gitulah hidupnya kan begitu. Ketemulah begitu. Ya pelukis dengan pelukis kan gitu ya. Orang ganteng dan orang ganteng. Gitu kan ya. Gitu keluarganya. Nah, dalam satu peristiwa, dalam satu waktu datanglah itu kawan-kawan ibu, orang tua itu, dan menunjuk di kamar saya, di pojokan kamar itu, dia nggak luas lah, hanya 2-3 tehel inilah. Di bawah itu katanya ada Mas Batangan, gitu kan. Tapi karena memang secara spiritual mereka connect dan meyakini hal-hal yang bukan meyakini karena secara otomatis kan logikanya kan meyakini hal-hal yang sifatnya tidak logis ya, artinya secara kegoiban. Ya, apalagi kalau sudah harta karun kan pikirannya apalagi kaya. Itu, kaya dan ya pasti itu. Biasanya terbentur ada kebutuhan, terus pas lah timingnya ya. Betul. Antara selain itu juga memang ya karena memang nggak silakan ibu, nggak apa-apa. Lewat aja. Iya, nggak apa-apa. Monggo. Jadi nanti masuk nggak apa-apa ya. Ya itu secara logis ya artinya sebenarnya kita kalau saya secara pribadi sudah agak mencurigai, tapi karena memang lingkungan kakak dan semua menganggap itu sesuatu yang logis bagi mereka karena secara spiritual terkoneksi kan itu ya. Akhirnya kemudian itu menjadilah boleh silakan ibu, silakan, nggak apa-apa ibu. Ini luar biasa, banyak iklan. Sampean ini kaya, emang kita nggak punya bikin endorse lah. Boleh. Lanjut. Nah jadi akhirnya itu diselesaikan juga secara spiritual. Jadi sama si teman-temannya orang tua itu. Karena yang bisa mengangkat. Yang konon bisa mengangkat itu. Dia memberikan informasi, dia bisa juga mengangkat dan segala macam. Dan karena memang dunianya lebih dekat dengan hal-hal yang spiritual, sudah mulai masuk nih. Akhirnya pola-pola yang dipakai juga pola-pola spiritual. Jadi satu malam itu si kawannya orang tua itu kemudian sembahyanglah di ruangan saya di kamar.
digelapin segala macam sama kakak ya kalau biasa. Setelah itu udah selesai itu, pokoknya kakak itu besok itu disuruh puasa dulu sebelum sembahyang itu. Jadi, sudah spiritual kan, masuk, itu kan, masuk ritual ya, sudah masuk ritual kan, udah masuk ritual, dekat dengan logam mereka kan, udah mulai masuk. Setelah itu memang setelah malamnya itu sembahyang sekitar jam berapa ya? Tahajud lah ya? Ya jam 2 lah, ya jam 2 jam 3-an lah. Lalu kemudian dibongkar lah nih sekitar 4 tehal itu. Dibongkar langsung gitu. Tehalnya aja yang dibongkar, terus keduk beberapa sentimeter, nggak nyampe setengah meter lah, setengah meter nggak nyampe lah. Kalau tidak salah itu dia bawa bambu kuning, ditancapkan. Dan yang melihat memang harus orang yang menurut si paranormal lah. Ya paranormal praktisi. Orang yang bersih, orang yang sudah sembahyang. Kakak saya itu, karena kakak saya juga cara ini lagi bagus ya. Emang loginya begitu. Nah ditancapkan ke dalam bambu itu, ke tanahnya itu, lalu kemudian dilihatlah untuk membuktikan bahwa itu ada. Secara fisik nggak ada ya? Secara fisik nggak ada. Nggak ada. Tapi itu bambu udah ditancepin nih. Iya, secara fisik nggak ada, hanya tanah saja kan. Tanah aja. Ya. Itu bambu ditancepin. Kakak saya disuruh lihat. Itu mereka berdua saja. Kita nggak ngelihat. Ya. Kita nggak ngelihat. Lihat. Dan kakak ini sudah dipengaruhi nih. Kelihatannya karena memang secara spiritual gitu. Nah, setelah gitu baru kemudian setelah ritual itu selesai, ceritalah kakak, mah, makanya kan mama ya, nggak apa-apa. Di bawah itu ada emas batangan muter. Wah, banyak. Nambah kan. Nambah. Wah. Iyalah otomatis itu. Buset, itu satu gepok aja udah MM-an kan? Artinya secara logika juga nggak mungkin ini berbohong karena posnya ritualnya bagus. Sesuai dengan ibadah kan gitu ya. Ada sholat dan segala macam. Kakak saya suruh puasa kan. Ya, walaupun saya sudah mendebat berkali-kali, tetap aja debatan saya dianggap kalah udah nggak apa lah. Namanya anak kecil kan saya juga ya. Nah udah selesai, akhirnya besoknya bilang begini, itu bisa diangkat, tapi kita ambil satu dulu dengan syarat. Nah ini dengan syarat. Makanya saya kenal nama-nama minyak sebenarnya. Iya. Termasuk yang paling waktu itu mahal. Yang paling mahal itu Japalul Jibril. Yang paling mahal sama ayam cemani. Ayam cemani yang hitam semua itu ya. Itu yang hampir belasan juta ya. 25 waktu. 25 juta. Tahun berapa itu? Tahun sebelum reformasi lah. Saya SMA kelas sebelum reformasi. 93 94. Itu uang segitu gede banget dapat mobil tuh, Pak. Ya ibu juga kepala dinas waktu itu, kepala dinas ya kepala dinas juga. Nah disitulah ya ibu sih santai aja waktu itu, udah nggak apa-apa. Aisyah. Ini kayaknya jinnya datangin. Mau lewat atau mau nongkrong? Mau lewat apa nongkrong? Lewat aja. Serius. Serius ya? Enggak itu. Ini zonanya di sini nih. Jangan nakal ya. Dari awal tuh kalian mainannya lorong. Begitu akhirnya dibelilah itu minyak segala macam. Persyaratan itu dipenuhi lah ya. Penuhi. Terus malam pokoknya 2-3 hari setelah itu karena dia harus beli di luar kan, bicara gitulah. Iya. Gitulah. Balik lagi terus dia malam apalah saya lupa lagi, pokoknya dari peristiwa pengambil itu ada sekitar jeda 2-3 hari kemudian dia ditual lagi di kamar itu. Digelapin lagi. Itu masih nancep tuh, udah tutup. Oh, udah ditutup lagi. Cuman tehelnya udah nggak dipasang. Nggak dipaten lagi. Kan. Karena nanti dia akan mau ini lagi katanya. Buat pengambilan. Malam berikutnya dia masuk lagi ke kamar saya dari jam berapa ya? Kalau saya habis isya kalau nggak salah. Keluar tuh kayaknya antara jam 3 atau jam 4. Tidur atau gimana saya nggak paham lah. Tapi suasana gelap memang. Iya. Kita nggak ngeh apa yang dia bawa ke dalam. Kita nggak ngeh. Jadi memang karena memang saya juga sudah diberi jarak ya untuk tidak terlalu ini. Sama suasana gelap ya. Gelap. Mangga silakan. Ya di toilet Om. Hah? Di atas. Di sini di sana ya toilet. Maaf ya. Ya. Kalau ada buyutnya. Jadi
Jadi dia masuk ke kamar hampir dari habis isya kalau tidak salah, keluar jam 2 jam 3 lah. Bawalah bungkusan putih, dibungkus kain gitu kan putih, wangi, sebenarnya begitulah pokoknya. Gitu. Nyata ini mah ya? Nyata. Putih ya dikasihkan ke ibu. Ini baru bisa narik satu. Nanti yang lain bisa ditarik, tapi ini kita harus murnikan dulu. Dia ngaku bahwa ini belum murni dan tapi tidak menyebutkan bahwa ini tembaga atau bukan. Oh, tapi udah dilihat benda. Udah dilihat, dibuka, biasa ada gambar. Batangan itu ada gambar Soekarno nih. Segede gini lah. Wah, iya. Gambar Soekarno benar. Karena kuningan ya? Kuningan. Ya, semacam kuningan gitu. Kuningan. Nah, saya kan orang fisika di SMA kan itu ya. Saya kebetulan kelas fisika, makanya itu yang menjadi pertentangan logika saya. Oh iya. Sampai saya bilang, saya mau coba dulu ke lab sekolah. Nih ya? Iya, di sekolah. Ya nggak bisa ini mah, nggak bisa dipakai ilmiah. Ini mah harus pakai minyak lagi karena ini masih benda goib, Bu. Itu kan judul-judul kayak gitu kan nggak bisa kita debat. Iya betul. Iya kan? Ini oke lah saya bilang itu. Nah, kita bisa murnikan, tetapi tidak di sini. Di Jambang, Sukabumi. Harus ke Sukabumi. Sukabumi lah ya. Sukabumi. Saya nggak, pokoknya daerahnya mungkin kenal lah sampean. Ya. Saya nggak bisa sebutkan di sini lah ya daerahnya ya. Nah, ke sana berangkatlah sekeluarga, coba berangkat. Bawa benda itu tuh. Dibawa benda itu. Ya. Sama ibu, bendanya sama di ibu. Nggak dibawa sama si temannya itu enggak. Itu kira-kira dalam perjalanan tuh apa ya bayangannya? Ya sudah bisa dipikirkan lah sama kan. Ini aja baru satu. Iya. Belum yang di dalamnya kan gitu. Logikanya kan begitu. Udahlah. Sultan pasti kalah lah. Iya. Gitu kan. Pokoknya udah ketutup semua tuh udah. Logika udah ketutup tuh ya. Nah, setelah itu saya ingat pas mau berangkat dari Kasemen itu kan kita biasa kalau mau keluar kota itu suka belanja dulu. Oh iya. Berbekal lah. Berbekal. Di Pasar Rau tuh, di Pasar Rau. Memang saya dipaksa harus ikut waktu itu. Karena di rumah semua dikosongkan, kita harus berangkat semua. Gitu. Kan batin saya itu kan nggak bisa ya. Masih ngeberontak. Masih ngeberontak. Nah pas di Pasar Rau itu, pas lagi beli-beli buat bekal itu, saya pura-pura mau kencing. Acting kan. Aja nih. Acting, saya udah belajar acting dari dulu ya. Iya acting saya. Ya karena saya tahu lah wilayah Pasar Rau dan Serang itu kan, akhirnya saya pergi dan pergilah saya menghilang dari. Nggak ikut. Mereka juga tahu. Memang sebenarnya kayaknya bandel nih satu nih. Bandel yang nggak bakal mau di ini. Dia nggak bisa dipengaruhi nih satu. Emang ditinggalkan akhirnya. Saya pulang ke rumah dan saya pulang biasa ngebongkar jendela baru masuk rumah kan begitulah. Udah selesai tuh. Ada selang seminggu kurang lebih. Setelah berangkat itu, dari hari berangkat ke Sukabumi itu, kan berangkat ke Sukabumi itu akhirnya. Tapi udah pulang lagi? Belum. Itu seminggu masih di sana. Seminggu masih di sana? Teleponlah ke rumah. Iya. Biasa pertama nanyain saya ke tetangga sebenarnya. Ada si Iin nggak? Ada di rumah. Tuh. Tahun 94 udah telepon? Telepon rumah. Udah kaya. Telepon rumah. Ya, udah dianggap orang kaya lah. Ya itulah. Saya nggak bilang kaya lah ya, tapi begitulah pokoknya gitu kan. Nah setelah gitu nyambunglah ke telepon rumah. Cek angkat, terus saya udah dimarahin lah. Bapak kamu kenapa? Gini ya, masih gini ya? Masih gini ya. Kamu itu nggak jauh. Ya terus gimana kabar di sana? Ada musibah. Musibah kalimat. Kenapa? Jadi pas mau dimurnikan. Iya. Malamnya rumah si Abah ke malingan. Rumah si Abah yang mau menyempurnakan itu. Iya, yang kemalingan. Yang narik itu juga. Masih itu orangnya. Masih itu juga. Itu praktisinya. Kemalingan. Saya nggak kaget ya waktu itu. Udah nganggapnya akhirnya kakak kan jadi logis pikirnya. Iya. Mulai logis. Kamu kan juga sama dengan A juga sama dengan waktu saya dipanggil Iin lah ya. Iya. Kita ini orang-orang eksak, orang-orang logis. Logis dulu lah kalau mikir, baru kalau tidak ketemu baru pakai ikhtiar yang lain kan gitu. Iya. Kan begitu. Dari situlah mulai kemudian udah. Tapi dari situ karena memang mungkin punten ya, saya tidak menginginkan orang tua saya karena memang dunia spiritual. Itu masih terus berlanjut. Masih penasaran. Iya. Termasuk yang di kamar saya itu.
Itu mau udahlah nggak apa-apa, namanya musibah, nanti kita masih bisa diambil lagi kan, tarik lagi kan, bla 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 gitu lah. Oh, nggak dilanjutkan yang orang itu? Nggak dilanjutkan, ganti yang baru. Begitu lagi bermainnya, tapi memang tidak terlalu vulgar ya, tidak terlalu ini. Walaupun sudah saya dan kakak sudah saya stop, tapi memang naluri itu tetap masih kuat, masih dominan sampai satu waktu saya ketemulah sama kawan itu yang dari Lebak. Ya Ustadz lah, kayak kita lah tampilannya mah nggak terlalu kelihatan Ustadz. Ya saya obrolkan, saya sampaikan ke dia tentang peristiwa itu, lalu dibawa sama saya ke rumah. Ya sama dia melihat, ya gitu, yang dia ceritakan, ya memang dulu zamannya Sultan ini perlintasan, jalan, ini perlintasan dan betul. Pernah istirahat di sini sambil bawa biasa pedati yang ada aja gitulah gitu. Dan memang lagi bawa itu benda itu dan dia bergerak lagi kenapa saya ajak kawan saya itu ke rumah, karena setelah peristiwa itu memang orang tua masih berhubungan dengan Sukabumi walaupun yang lain. Ya. Nah yang habis-habisan itu sebenarnya yang kedua ini, yang katanya ditarik dari jarak jauh. Gitu-gitu kan, itu udah sampai namanya uang udah kayaknya udah habis-habisan aja gitu. Habis-habisan. Nah, yang di versi kedua ini yang habis-habisan orang tua itu. Habis lagi nih. Udah habis, jadi dia sampai di Sukabumi memang ya saya memang orang-orang punya pesan, bukan saya tidak bisa menyebutkan ini ya. Dia tetap punya pesantren, punya pengobatan segala macam. Ya. Itu yang nambah jadi. Sampai kemudian akhirnya ketika 2000 itu berakhir itu di 2003. Lama banget. Ketika saya sudah jadi wartawan kan. Saya ketemulah dengan Kang Ade dari 94 itu. 94 itu. Sampai 2003. 2003 itu kan, 2004 itu kan lagi zaman kalau di tayangan TV itu ngambil jam bola ya. Kebetulan red pel saya itu bukan red pel ya, saya jadi gitu. Redaktur pelaksana itu memang punya gitulah. Iya. Dia koneksinya ke saya sih nggak sedang ngambil ilmunya. Iya. Saya hanya ingin coba nanya aja, coba diarahkan ke sana. Itu sampean jadi wartawan tuh. Udah wartawan. Saya dengan pimpinan ke sana karena temannya pimpinan itu, akhirnya saya ceritakan. 3 hari setelah itu kemudian saya undang ke rumah di Kasemen itu. Gitu ceritanya, bahwa ya ini mah petilasan aja. Akhirnya gagal semua kan? Semua gagal. Tidak ada yang menghasilkan apa-apa. Jadi yang berhasil ya uang habis. Itu loh. Jadi justru yang berhasil dia menghabiskan uang. Nah, 2004 itulah kemudian Polda Banten meringkus jaringan itu. Praktek perdukunan itu. Ada, kalau nanti searching lah di Google kayaknya masih ada itu. Polda Banten itu dibuka dari mulai beberapa emas batangannya, uang UB segala macam. Waduh gitu loh. Memang itu bendanya disediakan. Iya. Wah, bentuknya ada di podium. Gambarnya Soekarno semua. Ada gambar Soekarno, macam-macam lagi. Tapi yang dominan memang gambar-gambar Soekarno. Iya. Dan yang menjual memang gambar Soekarno. Iya. Lah kan itu jauh eranya ya. Soekarno dengan kalau itu emas batangan dari zaman kerajaan Sultan Nasruddin gitu kan. Tahu abad ke-15 atau 16. Lah begitu Soekarno kan kenapa sih gambarnya Soekarno gitu loh. Mitos itu yang dirawat itu. Mitosnya yang hidup itu mitosnya. Iya. Itulah kenapa kemudian kita ini kadang-kadang tidak bisa berpikir logis karena yang mitos itu tumbuh dalam kehidupan hari ini. Jadi mungkin diserapnya mentah-mentah langsung ya. Ya, apalagi memang kalau itu dekat dengan sesuatu yang kita anggap dia berhubungan dengan sesuatu yang ritual ibadah gitu. Itu udah bisa dipastikan dia agak bisa tersugesti. Betul. Tapi kalau kayak kita yang okem-okem begini di tahun gitu, apa sih gitu ya. Tapi kalau yang itu justru malah lebih mudah. Orang-orang yang katakanlah dia merasa ibadahnya itu bagus gitu ya. Itu lebih mudah dimasukin kayak gitu. Sugesti. Beda ya ibadah dengan keimanan. Itu. Di 2000 itulah, 2004 lah kemudian Polda Banten membongkar jaringan. Nah, makanya di situ saya mendapatkan banyak informasi termasuk dari kawan-kawan Polda.
Ya kayak saya pernah ceritakan bagaimana kemudian samurai itu ya, entah ada entah tidak ada, tapi yang jelas peristiwa itu memang by framing. Memang betul. Tahun-tahun itu tuh luar biasa itu. Adanya berita-berita tentang harta karun, terus anti tembak, terus anti cukur, delima merah gitu kan, penarikan pinggang, ya termasuk hantu-hantu yang dimasukin dalam botol. Tahun-tahun itu memang lagi gencar-gencarnya. Itu luar biasa. Dan saya sendiri salah satu termasuk pelaku yang pernah ngalamin kayak gitu. Gitu. Iya, ya sama lah, hanya skalanya kecil gitu. Karena modalnya juga kan kecil. Ya tahun-tahun itu tahun 2003 ya tahun-tahun segitulah lagi nyatunya. Yang pernah tahu pasti kan yang tokek itu tuh. Oh iya, tokek harga 1 miliar itu. Ya, saya sempat jadi ngetawain diri sendiri gitu lah. Carikan tokek yang bunyinya siang gitu. Nah, karena di sini udah otak saya itu udah mindset saya itu udah duit. Miliar kan atau ratusan juta lah. Pokoknya kalau ada panjangnya sekian gitu kan, 40 sampai 60 cm, warnanya ini dan bunyinya siang. Cari. Akhirnya tokek itu kan identik dengan malam. Malam, iya, suaranya di malam hari. Iya. Ya kalau malam hari saya bisa, wah di sini ada tokek, tapi bukan itu yang dicari. Akhirnya saya nyari siang. Ya ke kebun, ya ke rumah-rumah kosong. Tahun itu? Iya. Kita nyari-nyari. Wah, ini kayaknya. Waktu itu sudah melukis kan sebenarnya kan? Udah. Udah di Ramayana itu ya, Mas, di Ramayana ya. Kan karena memang mindset kita kan pengen dapat uang cepat. Ya. Akhirnya ya sempat saya anggap ini saya dapat tokek siang-siang gitu kan. Oh gitu. Iya. Saya bawa ke orangnya yang nyari gitu. Nggak tahu, wah itu nyari orangnya juga udah kayak hilang gitu. Oh gitu. Mana nyarinya? Pada akhirnya saya ketemu orangnya ketika tokek itu udah nggak ada. Tokek itu sudah nggak ada. Akhirnya dia ngomong kan, ya ternyata saya cuman di prank doang gitu. Pas begitu. Tapi ada memang tokek yang bunyi siang-siang yang pernah ditemui, nggak ada? Iya, saya dapatnya siang itu. Tapi karena waktu bunyi. itu emang bunyi. Oh gitu. Iya, tokek. Tapi di siang hari, wah ini kan udah. Udah saya cari, katanya buat obat apa gitu. Iya. Hanya pas saya temuin orangnya, saya udah dapet tuh tokeknya gitu kan. Bunyinya gimana nih? Bunyinya ya siang-siang itu bunyi tokek. Bukan itu Mas, wah sampean ternyata masih gampang dipengaruhi. Emang kenapa? Kan gue bilang cari tokek yang bunyinya siang, bukan yang bunyinya tokek, tapi yang bunyinya siang kan kita udah gelut ya di situ, udah gelut saya di situ. Tapi nggak keluar banyak kan waktu itu kan? Nggak keluar banyak kan waktu itu? Ya secara keuangan nggak banyak karena mesti nyari-nyari tokek yang nyata kan itu mah hanya cari tokek. Cuman kita ngerasa dikelabuin, ternyata saya dikasih pelajaran dari dia itu bahwa itu semuanya itu nggak benar gitu loh. Kamu tuh cuman dikerjain doang gitu. Suruh nyari ini nyari itu, nggak ada ceritanya gitu. Pokoknya ada yang bawa tokek yang lihat di YouTube itu gede-gede gitu, itu bukan tokek, itu hewan yang ada dari Brasil, banyak gitu yang kayak gitu. Jadi emang tokek besar gitu. Begitu ada barangnya begitu pasti akan alasannya bukan yang ini, bukan yang itu. Nah kalau mereka itu secara ini apa motivasinya? Kalau tadi aku kan jelas tuh praktek jejaring perdukuhan itu kan mencari keuntungan. Orang ini dikerjain juga. Dia pernah lakukan kayak gitu, cuman bukan di tokek siang. Dia memang benar-benar cari tokek yang panjangnya sekitar 40 cm lebih. Nah itu akan dibayar 1,1 miliar. Sampai dia jual kolor, istilahnya sampai habis-habisan. Nah, tokenya dapat, dia sampai ukur segala macam. Ya habis-habisan, nah hartanya udah untuk nyari tokek itu karena dapatnya miliaran itu dan langsung nggak pakai perantara orangnya yang mau beli gitu kan. Dia cari-cari sampai itu waktu itu ketemunya di kapal, saya mau ke Lampung. Jadi ngobrolnya di situ. Itu. Iya. Ternyata pas begitu udah ya dia melakukan itu udah habis-habisan. Kayaknya dia kesel, bukan kesel ya, dia juga cerita ke saya, cuman dia ngomong gitu, ada satu lagi yang pengen dia cari.
saya kena gitu kan. Iya. Oh boleh mas, nanti saya cari. Ya namanya orang lagi pengen uang banyak kan gitu kan. Ya dia cerita kayak gini, cuman ada satu lagi ya sudah habis-habisan, cuman katanya ada satu lagi dia pengennya tokek yang bunyinya siang. Nah, terus saya terpengaruh gitu loh. Dari situlah berangkat saya. Itu kita menjadi tidak logis ya dalam posisi kayak gitu ya. Iya, beneran jadi ya lagi-lagi tetap mindsetnya karena uang, Pak. Sugesti atau apa ya sebenarnya? Ya sugesti. Sugesti ya. Sugesti itu kita disugesti dan semua keilmuan yang pernah kita pelajari itu langsung rontok gitu loh. Karena apa? Nilai, Pak. Angkanya itu gila-gila pada saat itu. Wah, ya pengalaman kayak gitu saya banyak sampai saya istilahnya jual kolor lah gitu habis-habisan yang batu tembak, yang samurai tadi. Ya itu juga sama, Pak. Sama ngalamin. Semuanya sama itu gitu. Sama juga yang emas batangan saya juga pernah ngalamin juga. Sampai dapat kuningannya itu makanya saya, wah ini sama nih modusnya nih gitu. Cuman saya nggak sampai ngeluarin uang banyak gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Nggak dimurnikan ya. Iya, karena emang saya menjalankan ritualnya. Saya mesti malam ini nggak tidur gitu kan. Gitu ya. Saya menjalankan lewat ritualnya karena uangnya nggak ada, Pak. Saya nggak punya uang gitu. Nah, ini menarik nih. Ada juga waktu itu apa Bang Goim? Ya sama Bang Goim. Ada itu enggak? Iya, yang ngomong-ngomong gitu tuh banyak. Nanti kata dari Bang Goim gini. Dari makanya saya berpikir sekarang itu siapa sih ini yang orang pertama ngucap gitu kesel ya kan? Karena buat orang-orang masyarakat kita nih yang taruhlah tabu dengan hal-hal kayak gitu, itu tuh langsung masuk, Pak. Betul. Saya kalau mau mensugesti orang soal gitu gampang banget saya. Pasti nurut dia itu. Ya. Tapi gini, apa karena dulu kita karena masyarakatnya punten ya, mayoritas adalah masyarakat di zaman itu ya, Orde Baru itu ya, masyarakat miskin gitu kan. Tidak banyak orang kaya lah. Iya, betul. Akhirnya kita diberi harapan. Salah satunya itu. Iya, sampai sekarang juga sama, Pak. Terus ya kerangka berpikir kita, Pak. Masih kepengen sesuatu yang besar tanpa pekerja keras yang menguras tenaga dan energi. Tuh, dengerin tuh. Kalau mau kaya kerja keras. Tuh, kameramen. Pindah lagi. Tapi dari situlah pengalaman-pengalaman ya. Ya, justru dari pengalaman itu. Kalau kita nggak melalui itu kan nggak. Hanya katanya. Ketika kita mengalami sendiri, iya itu benar kok dialami dan semuanya bullshit jadinya. Ya. Jadi kalau mau harta yang banyak, bukan cari harta karun. Kita udah kerja keras, istilahnya sampai tulang dibanting-banting, nggak dapat apalagi. Ya itu juga bagian usaha juga sih, Pak. Dia sedang berusaha mendapatkan harta karun kan, dengan mengeluarkan modal, dia dengan tidak tidur, dengan semedi dan segala itu bagian dari usaha. Tapi ya lagi-lagi yang dituju itu tidak logis. Uang-uang yang kalau saya tuh kadang-kadang tidak logisnya itu karena itu ya. Tadi itu rontoknya pengetahuan kita itu loh. Sampai sedasar itu pengaruh ini ya, pengaruh sugestinya itu. Tuhan itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi, udah kayaknya yang ada hanya emas batangan. Batangan. Sampai akhirnya saya bilang, sampai poin terakhir itu saya dengan kakak saya nekat. Ya udah saya nggak takut walaupun harus kena ajab atau saya keduk sampai sedalam 1 meter lebih. Saking orang tua masih ini aja. Tanah semua ya sih. Saya bilang tanah semua. Nggak ada tak minimal kalau di sini ada emas, ada serbuk-serbuknya ada lah. Ya. Kan pasti-pastinya itu kan. Gimana gitu. Sampai gitu terakhir itu dengan kakak itu. Yang akhirnya kakak kan kebuka juga. Ya udah, taruhan nggak apa-apa. Saya bilang saya mau mati sekarat di sini karena kok dianggap kalau ada ayo nggak apa-apa. Terus saya ingin membuktikan keyakinan saja dan juga buat orang tua saya bongkar. Wah. Ya itulah kemenangan. Jadi itu kemenangan hal-hal yang logis ya. Oke Pak, jadi dari kesimpulan pengalaman yang Bapak alami itu apa nih untuk motivasi yang bahkan sampai sekarang saya masih banyak mendengar yang konsultasi dengan saya tentang hal seperti itu ya. Sampai Mas saya harus nyari bunga kantil merah dulu nanti bakal sampai sekarang itu masih Pak. Tahun ini itu masih. Masya Allah ini. Ya sudahlah, saya nggak langsung mengkat dia untuk tidak melakukan karena semakin dicegah
dia sedang berada di keimanan itu, gitu ya. Dia akan semakin kuat. Ya, ya. Jadi caranya bukan dicegah, ya. Ikutin pelan-pelan, tapi ketika dia mau masuk, mau terjun, itu langsung kita pulihkan. Nanti dulu gitu. Nanti itu harusnya diputus dengan sumber pertamanya itu. Betul. Kalau mau. Jadi ya ikutin dulu, nanti arahkan gitu. Jadi sebenarnya apa ya, hidup itu logis sebenarnya kalau menurut saya. Logis. Jadi walaupun memang kadang-kadang tidak matematika juga ya, tidak matematis ya. Tapi dia harusnya bisa logis kita hitung di dalam pikiran kita bahwa kalau kita mau hari dapat uang sekian, maka kemampuan kita minimal harus mendekati, kerja kita harus mendekati dengan apa yang kalaupun toh dia bisa kurang, bisa lebih, tapi minimal kemampuan tetap. Artinya bekerja itu tetap. Nah, kalau tadi kembali ke hal-hal yang tadi sifatnya mistik, saya tetap menganggap bahwa ini tetap masih bagian dari skenario. Ya. Jadi yang kayak begini kan tetap tidak akan pernah berhenti. Tetap dia akan menemukan pola-pola baru sesuai dengan era zamannya. Betul. Mungkin dulu zamannya Mas Batangan dengan mereka tuh pinter-pinter loh. Ya. Poinnya begitu. Untuk yang sekarang sudah terlanjur ada di sugesti itu, di dalam sugesti itu gimana tuh bagusnya? Berpikir 2 kali ya. Berpikir 2 kali. Coba logikanya dibuka. Oke. Pelan-pelan. Walaupun itu sulit karena sudah terkontaminasi sama harta karun. Pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Ya yang pertama itu ya paling pelan-pelan dikikis. Walaupun memang itu tetap akan berbenturan. Iya. Karena antara harapan itu memang kadang-kadang apalagi kalau udah ngelihat angka ratusan, MM-an itu kadang-kadang candu betul. Terus utang lagi banyak, utang bagi pada anak, ini istri lebih dari gitu-gitu ya. Jadi banyak hal. Jadi dibagi kawan-kawan, sahabat apa aja? YouTube-nya apa ini? Pelukis Dua Alam. Pelukis Dua Alam sebaiknya bukan lagi mempertimbangkan ya. Sudah berpikir logis terhadap hal-hal semacam itu. Intinya harta karun itu ada, bank gaib itu ada, harta gaib itu ada, tapi di alam gaib. Di alam gaib. Ingat, kita ada di alam nyata. Itu. Jadi berbuatlah dengan kenyataan yang ada. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.